Halo, kita akan mulai kuliah ya matematik 2. Jadi kita lihat apa ya di matematik 2 ini jumlahnya adalah 3 SKS ya, 3 2-1 ya untuk semester 2. Jadi matematik 2 mempelajari tentang apa? Tentang diferensial dan kemudian integral ya. Pertama, turunan fungsi ya atau diferensial fungsi. Pengertian turunan fungsi adalah laju perubahan nilai fungsi ya. Jadi laju perubahan rata-rata ini adalah sama dengan delta S per T ya, jarak per waktu. Jadi laju perubahan rata-rata sama aja dengan perubahan jarak per waktu ya. Pengantar ilustrasi, seorang murid mengendarai motor dari rumah ke sekolah yang jaraknya 15 km. Ia berangkat dari rumah pukul 6 dan jarak yang ditempuh catat setiap 5 menit ya. Dengan cara mengamati speedometer pada motornya, catatan jarak yang tempuh setiap 5 menit adalah sebagai berikut. Jadi ini adalah sebagai ilustrasi ya. Jadi kecepatan rata-rata rumusnya adalah sama dengan jarak per waktu ya, delta jarak per waktu atau fungsi T2 dikurang fungsi T1 dibagi dengan T2 kurang T1 ya. Contoh gerak sebuah benda ditentukan dengan persamaan S fungsi T atau 4T min 5 ya. S adalah meter dan T dalam detik ya. Tentukanlah besar kecepatan sesaat waktu-waktu berikut ya, ini T sama dengan 2 detik dan T sama dengan 5 detik. Berapa kecepatannya S ya. Maka kita bisa hitung ya, kita bisa hitung. Jadi kecepatan sesaat adalah A tambah H fungsi A ya, sama dengan limit H mendekati 0. Jika A adalah 2, maka limit 2 tambah H kurang fungsi 2 dibagi H sama dengan apa? Lintasannya adalah FT sama dengan 4T min 5 ya. Jadi kita masukkan nilainya ya. Jadi 4T 4 kali 2 tambah H min 5, 2A tambah H min 5 ya. Kemudian T sama dengan apa? Kemudian tambah 2 kali min 5 ya. Sama dengan berapa per H. Jadi sama 8 tambah 4H min 5 min 8 min 5. Jadi hasilnya berapa? Hasilnya adalah 3. Jadi 4H sama dengan 4 ya. Limitnya adalah 4. Jadi sama dengan 4. Jadi kecepatan saat pada T sama 2 adalah 4 meter per detik ya. Jadi itu cara menghitung ya kecepatan sesaat ya. Jadi dengan menggunakan limit 4A, A-nya 2, A2 ya. Arti 2 tambah H fungsi 2. Jadi fungsi T sama dengan 4T min 5. Jadi T 4T min 5 sama dengan T-nya adalah 2H ya. 2 tambah H ya. Fungsi 2 tambah H dan fungsi 2 ya. Fungsi 2. 4T. Jawaban B, kecepatan saat adalah limit ya sama dengan A tambah H fungsi H per H ya. Jika A-nya 5 berarti 5 tambah H fungsi H fungsi 5 T 4T min 5, maka 5 tambah H min 5, 4 kali 5 tambah min 5 ya, sama dengan apa? Sama dengan 20. 4H min 5, 20 kurang 5. Jadi sama aja 15 dikurang 11 sama dengan 4A, maka limit 4A sama dengan 4 ya. Jadi kecepatan saat pada T sama 5 detik adalah 5 meter per detik ya. Jadi percepatan sama ya.
Jadi sama dengan itu ya. Jadi definisi turunan fungsi adalah fungsi aksen A, limit A mendekati 0, fungsi A tambah H, kurang fungsi A sama dengan H. Ya. Bagi A, sama dengan itu, ya hasilnya adalah ya. Kemudian lanjut, contoh carilah turunan fungsi X 3 min 2X ya, pada X sama dengan 1. Jadi contoh carilah turunan fungsi X 3X min 2X X sama dengan 1 ya. Ini adalah fungsi X sama dengan 3, 2X pada X1 adalah fungsi aksen 1 ya. 1, maka fungsi aksen 1 adalah limit 1 tambah A fungsi 1 per H ya. Kemudian limit 3 1 kurang tambah H ya, sama dengan 3 2 tambah 1 ya. Kemudian kita selesaikan dapatkan min 2H per H ya, limit H mendekati 0, maka limit sama dengan min 2 ya. Di fungsi aksen 1 sama dengan 2 ya. Fungsi 3 min 2X, X sama dengan 1 ya. Adalah fungsi 1 ya. Fungsi 1 berapa gitu. Sama dengan ya, fungsi aksennya adalah sama dengan min 2 ya. Contoh turunan fungsi 4X kuadrat min 3X tambah 2 pada X sama dengan A mempunyai nilai 13. Jadi hitunglah nilai A berapa ya. Jadi dalam perhitungannya kita lihat ya. Jadi turunan fungsi X sama dengan 4X kuadrat min 3X tambah 2 ya. Pada X sama dengan 2 maka kita dapat ya 4A tambah H kuadrat ya. Kemudian min 3A tambah H kuadrat tambah 2 dikurang 4A kuadrat ya min 3A tambah 2 ya. Limitnya adalah sama dengan 4 ya, 4A kuadrat tambah 2H AH H kuadrat ya kurang 3A tambah 3H tambah 2. Kemudian 4A kurang 3A tambah 2 jadi 4A kuadrat habis ya, tinggal apa? Tinggal 8AH 4A kuadrat tambah 3H. Jadi limit A mendekati 0 sama dengan apa? Sama dengan ya H habis, jadi tinggal 4H 8A 3H 4A tinggal 8A min 3 8A min 3 sama dengan apa namanya, untuk A mendekati 1 ya 13A mendekati 2 sama dengan apa A sama dengan 2 ya. Jadi 8A min 13 sama dengan 13, kemudian A sama dengan 2 ya. Jadi itu cara mencari nilai berapa A ya, A untuk menentukan X sama dengan pada X sama dengan 2 ya. X sama 2 A-nya berapa. Jadi turunan fungsi 4X kuadrat min 3X tambah 2 pada X sama dengan A mempunyai nilai 13 untuk nilai A sama dengan 2 ya. A sama dengan 2. Teori umum tentang turunan fungsi. Jadi fungsi konstan ya. Jadi jika fungsi X sama dengan K konstan, maka fungsi aksennya sama dengan 0. Jadi kalau K konstan atau K pada X sama dengan 0, turunnya 0 ya. Buktinya adalah ini apa namanya, limit fungsi X tambah H kurang fungsi X per H atau limit K kurang K ya sama dengan 0 ya. 0 limit 0 sama dengan 0. Jadi bukti bahwa fungsi konstan, jika fungsi K sama dengan K konstan maka fungsinya adalah oke, kita lanjut. Hitung limit T sama 5 ya. Limit 5 A sama dengan negatif 0. Jadi
limitnya adalah 5 kurang 5 sama dengan H0 ya. Jadi limit H mendekati 0, 5. Jadi H0. Fungsi pangkat, fungsi pangkat jika fungsi X sama dengan X pangkat N dan N bilangan rasional, maka fungsi aksen X sama dengan N, X, N, 1. Atau turunannya adalah ya sama aja dengan X pangkat, turun dari X pangkat N, N tambah X, N, 1 ya. Di fungsi aksen X, limit ini sama dengan limit X tambah H N kurang X pangkat N ya per H. Jadi ini sama aja dengan apa? N0 X pangkat N ya, N1, N pangkat N1, H ya, sama aja dengan N apa namanya, per 2, X N 2 H kuadrat ya, dan seterusnya. Jadi limit terhadap H, maka kita dapat adalah limitnya sama dengan ya N 1 X N-1 ya, atau sama aja dengan apa namanya N2 X N-2 H atau seterusnya ya. Kemudian N1 X pangkat N sama aja dengan N ya. Terbukti bahwa N adalah turunannya adalah sama dengan NX N-1 ya. Fungsi pangkat. Carilah turunan fungsi dari fungsi berikut. Fungsi sama dengan X pangkat 3 ya. X pangkat 3, masukkan rumusnya N-nya 3, maka X N-nya 3, jadi 3 X N 3 min 1 sama 3 X kuadrat ya. Kalau X 100, maka N-nya 100, maka semuanya 100 X N ya 99 ya, 100 X 99. Kemudian kalau ya, kalau N-nya 50, 5X 50, N-nya 50, maka N 5 kali 50 ya kurang 1, jadi 250 X pangkat 49. Jadi itulah apa namanya contohnya ya, fungsi pangkat. Jumlah dua fungsi, teoremanya jumlah dua fungsi jika U dan P adalah fungsi dari ya X yang dapat diturunkan ya, Y fungsi X dan UX dan PX, maka Y aksen sama dengan fungsi aksen X, U aksen X tambah P aksen X ya. Jadi turunannya adalah U tambah P, U aksen tambah P aksen ya. Turunannya ya masing-masing. Jadi buktinya masing-masing ya, ini apa namanya ya mesti masing-masing ya. Ini terlalu panjang, terlanjut aja. Ya sisi dua fungsi sama aja dengan tadi ya, sama aja dengan selisih dua apa namanya U dan P ya selisihnya. Contoh seperti ini, 6X kuadrat min 7X tambah 2, ya maka solusinya adalah turunan dari ini 6 sama dengan 6 ya, sama dengan 12 X min 7 ya, min 7. Contoh sebuah perusahaan menaksir bahwa untuk memproduksi ya 9 unit barang dibutuhkan biaya produksi sebesar C /8 X kuadrat tambah 30X tambah 90.000 rupiah. Tentukanlah biaya marginal dari biaya produksi A. Jadi solusinya adalah biaya marginal delta C sama dengan C X tambah H kurang CH ya, atau dengan H1 sehingga berlaku C DX turunan ya 1/8 X kuadrat tambah 30X tambah 80 sama dengan apa? Sama dengan 1/8 X kuadrat 30 DX ya. Ini adalah 1/8 2X kali 30, maka sama dengan 1/4 X 30 ya. 4X 30. Ya, perkalian dua fungsi ya. Jika U dan P fungsi dari
dari X ya, kemudian dapat diturunkan dengan fungsi U kali P, maka aksennya adalah U aksen P, dan P aksen U ya. Ya, jadi boleh terbalik ya. Jadi sama aja U P sama U aksen P tambah U P aksen ya. Jadi adalah pokoknya kalian ya. Jadi buktinya seperti ini ya, buktinya nanti didapat bahwa U aksen P, P aksen U ya, ini bukti terlalu panjang, tambah PX U aksen ya, terbukti bahwa dia ya limitnya ya. Contohnya gunakanlah teori 7 untuk mencari turunan pertama 3 kuadrat min 2 sama dengan X pangkat 4 tambah X ya. Jadi keturunkan U-nya adalah 3 kuadrat, maka P-nya adalah X pangkat 4, U aksennya adalah 6X, kemudian P aksennya adalah 4 pangkat 3 tambah 1. Maksudnya ke dalam teorema 1 didapat ya 3 kuadrat min 2 dikali 4X pangkat 3 plus 1 sama 6X tambah X pangkat 4 tambah X. Jadi selesaikan, hasil akhirnya adalah 18X pangkat 5 min 8X pangkat 3 tambah 9X kuadrat min 2. Jadi itu adalah cara penyelesaiannya ya. Pembagian dua fungsi adalah U per P, maka dapat ditulis rumusnya adalah U aksen P dikurang U P aksen per P kuadrat ya. Ini untuk menyelesaikan kalau pembagian fungsi ya. Ya, ini hasilnya ya. Contohnya 3 kuadrat tambah 10 pangkat 3 tambah 9. Ini kita masing-masing selesaikan. 3 kuadrat tambah 10 aksen 6 ya, 6X ya turunannya. P-nya X pangkat 3 tambah 9 turunnya adalah 3 kuadrat, maka dikalikan jadinya 6X pangkat 3 tambah 9 min 3X kuadrat 10 dikali 3 kuadrat bagi dengan X pangkat 3 tambah 9. Ini kita selesaikan, hasilnya apa? Hasilnya adalah sama dengan min 3 pangkat 4 tambah 40 X pangkat 3, 5X 54X tambah 90 ya, dibagi dengan X pangkat 3 tambah 9 kuadrat ya. Ini adalah penyelesaiannya. Ya, ini adalah turunan komposisi apa namanya aturan rantai ya, aturan rantai yang nanti kita pelajari lebih dalam pada berikutnya. Saya pikir waktunya sudah habis ya, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.